kabarnya nih? Baik kan? Kenalin, aku Nadia Isfara sebagai perwakilan kelompok 8. Di video ini kita mau jelasin materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit sebagai tugas mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ratnasari Siti Aisyah SPD MPD. Dengan capaian pembelajaran mempelajari sejarah, sifat, jenis, dan penerapan dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dengan 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan larutan elektrolit dan non-elektrolit, 2. Menganalisis larutan berdasarkan daya hantar listrik yang tepat, dan yang ketiga menyimpulkan perbedaan berdasarkan daya hantar listrik dengan benar. Acuan tujuan pembelajarannya yaitu mengaplikasikan pengetahuan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam konteks kehidupan sehari-hari. Teman-teman, apa sih yang dimaksud larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat membentuk ion-ion di dalam proses pelarutannya. Dengan begitu, larutan tersebut memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dibedakan menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan lemah. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang mempunyai kekuatan daya hantar listrik besar, sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang mempunyai kekuatan daya hantar listrik lemah. Selanjutnya, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa membentuk ion-ion di dalam pelarutannya. Dengan demikian, tentunya tidak bisa menghantarkan listrik. Pernah nggak sih kalian dengar berita korban jiwa akibat tersengat aliran listrik karena kabel putus saat hujan? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana listrik bisa menghantar lewat air? Larutan adalah campuran homogen 2 atau lebih zat yang saling bercampur secara merata di tingkat molekul atau ion. Larutan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu pelarut atau solvent yang merupakan komponen mayoritas atau penampung, serta zat terlarut atau solut yang merupakan komponen yang larut di dalam pelarut. Larutan dapat berupa padatan di larutan cair, gas di larutan cair, atau cairan di larutan cair. Teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa larutan elektrolit dan non-elektrolit itu ada sejarahnya? Pada tahun 1884, Stefan Arrhenius, ahli kimia terkenal dari Swedia, mengemukakan teori elektrolit yang sampai saat ini teori tersebut tetap bertahan, padahal ia hampir saja tidak diberikan gelar doktornya di Universitas Uppsala, Swedia, karena mengemukakan teori ini. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dalam air terdisolasi ke dalam partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut ion, atau ion positif dan ion negatif. Jumlah muatan ion positif akan sama dengan jumlah muatan ion negatif, sehingga muatan ion-ion dalam larutan netral. Ion-ion inilah yang bertugas menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Larutan ini memberikan gejala berupa menyalanya lampu atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation dan anion. Pada pengujian larutan dengan alat uji elektrolit ada 3 kemungkinan yang dapat diperoleh. Yang pertama, jika lampu menyala dan di sekitar elektrolit timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang baik dan disebut larutan elektrolit kuat. Yang kedua, jika lampu tidak menyala dan menyala redup dan di sekitar elektroda timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji memiliki daya hantar listrik yang lemah dan disebut larutan elektrolit lemah. Dan yang ketiga, jika lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji tidak menghantar listrik atau larutan non-elektrolit.
Nah, kalian tahu nggak sih peran larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, peran kehidupan sehari-hari pada larutan elektrolit itu ada yang pertama, ada mengatur keseimbangan cairan tubuh. Contohnya minuman isotonik dan oralit. Keduanya itu membantu mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh setelah aktivitas fisik berat atau penyakit seperti diare. Yang kedua, itu ada konduksi listrik dalam baterai, contohnya aki mobil. Nah, aki mobil ini menggunakan larutan asam sulfat sebagai elektrolit untuk memungkinkan konduksi listrik yang diperlukan untuk menghidupkan mesin. Ketiga, itu ada proses elektrolisis. Larutan elektrolit digunakan dalam elektrolisis untuk memisahkan senyawa kimia, contohnya seperti pemisahan air menjadi hidrogen maupun oksigen. Yang keempat, itu ada perawatan medis. Nah, contohnya itu larutan infus dengan elektrolit seperti natrium klorida atau dextrose diberikan kepada pasien untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, terutama dalam kondisi dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. Yang terakhir, itu ada perawatan luka. Nah, contohnya itu ada air garam. Nah, air garam ini sering digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi luka karena sifatnya yang membantu dalam penyembuhan dan mencegah infeksi. Peran pada larutan non-elektrolit yang pertama itu ada pemanis dalam makanan dan minuman. Contohnya itu ada air gula dan sirup buah. Nah, keduanya itu digunakan sebagai pemanis dalam berbagai produk makanan maupun minuman. Keduanya itu memberikan rasa manis tanpa mempengaruhi konduktivitas listrik. Yang kedua itu ada bahan antiseptik. Contohnya alkohol dalam air. Nah, ini tuh digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka atau mendisinfeksi permukaan karena sifat antibakterinya. Yang ketiga, itu ada energi tambahan dalam perawatan medis. Contohnya ada larutan glukosa. Nah, larutan ini digunakan dalam infus untuk memberikan sumber energi tambahan kepada pasien yang membutuhkan. Contohnya seperti pasien dengan kadar gula darah rendah. Nah, yang keempat itu ada kosmetik dan produk perawatan kulit. Contohnya urea dalam air, digunakan dalam produk perawatan kulit dan kosmetik karena sifatnya yang melembabkan dan membantu mengatasi kulit kering. Yang terakhir itu ada penyedap dalam kuliner. Larutan non-elektrolit seperti sirup atau ekstrak vanila digunakan sebagai penyedap dalam berbagai resep kuliner, menambah rasa tanpa mempengaruhi sifat listrik makanan. Sebelum melakukan eksperimen, berikut adalah alat-alat yang digunakan. Ada baterai supply, larutan garam, larutan gula, larutan sabun, minyak, dan H2O. Pada air biasa, ketika elektroda dimasukkan ke dalam air, air tersebut menghasilkan gelembung. Tetapi power supply lampunya tidak berkedip karena termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya, air garam. Ketika elektroda dimasukkan ke dalam air garam, air tersebut menghasilkan gelembung dan power supply lampunya berkedip. Tanda air garam tersebut adalah termasuk larutan yang elektrolitnya kuat. Selanjutnya, air teh. Air teh ketika elektroda dimasukkan ke dalam air teh, air tersebut menghasilkan gelembung, tetapi lampunya tidak berkedip karena air teh termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya, air sabun. Air sabun ketika elektroda dimasukkan ke dalam air sabun, air tersebut menghasilkan gelembung, tetapi power supply-nya tidak berkedip karena termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya, minyak. Minyak ketika elektroda tersebut dimasukkan ke dalam minyak tersebut tidak menghasilkan gelembung dan lampunya tidak berkedip sama sekali, menandakan minyak tersebut termasuk larutan non-elektrolit. Nah, jadi teman-teman, karena di awal kita sudah menjelaskan terkait larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit seperti sejarahnya, jenisnya, sifatnya, ciri-cirinya, perannya, dan sekaligus eksperimen sederhananya.
Nah, di sini juga kita akan menguji pemahaman teman-teman di rumah mengenai materi yang telah kita pelajari. Di sini kita telah menyiapkan 4 latihan soal yang terdiri dari 1 latihan soal yang akan dijawab bersama-sama. Dan untuk 3 soal lainnya, teman-teman bisa jawab di kolom komen. Nah, jadi latihan ini dirancang untuk membantu teman-teman mengaplikasikan materi yang telah dijelaskan dan memastikan bahwa teman-teman benar-benar memahami materi. Selamat mengerjakan! Pada contoh soal nomor 1, kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk menjawab sebelum kita jawab sama-sama. Kita kasih 15 detik buat teman-teman menjawab. Dimulai dari sekarang. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi kita jawab sama-sama ya teman-teman. Nah, karena di soal ini itu apabila beberapa larutan diuji melalui percobaan, tanda-tanda larutan elektrolit kuat adalah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Nah, jadi jawabannya itu A ya teman-teman, itu lampu menyala dan timbul gelembung gas. Karena ciri-ciri elektrolit kuat itu pada uji daya hantar larutan menimbulkan gejala lampu menyala terang dan terjadi gelembung gas pada elektroda dan mengalami ionisasi sempurna dan juga derajat ionisasinya 1. Teman-teman di rumah benar gak nih jawabannya? Semoga benar ya. Nah, karena tadi di awal kita sudah mengatakan jika 3 soal selanjutnya kalian bisa jawab di kolom komen ya. Nah, kita tunggu jawaban kalian. See you. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Larutan dibedakan menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat membentuk ion-ion di dalam proses pelarutannya. Dengan begitu, larutan tersebut memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Larutan elektrolit juga dibedakan menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan lemah. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Dengan demikian, tentunya tidak bisa menghantarkan listrik. Peran dalam kehidupan sehari-harinya yaitu elektrolit mengatur keseimbangan cairan tubuh, konduksi listrik dalam baterai, dan lain-lain. Non-elektrolit pemanis dalam makanan dan minuman, dan lain-lain.